Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh kembali datang dalam persekutuan doa bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama menyembah Tuhan. Mari kita ambil waktu teduh sejenak, kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Waktu teduh dimulai. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari pada saat ini kita bersama-sama memuji Tuhan kita, kita menyembah Tuhan kita. Karena memang Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, yang layak untuk dipuji. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, Dia telah menyayangi kita. Mari bersama kita katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari pada saat ini kita bersama-sama datang dan kita bawa dalam doa kita puji-pujian kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kita. Kita bersyukur Tuhan masih memelihara kita sampai sekarang. Kita bersyukur untuk gereja yang kita boleh bersama-sama datang untuk menyembah Tuhan. Kita bersyukur untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita. Kita bahkan bersyukur untuk pergumulan yang Tuhan berikan kepada kita, yang boleh terus membentuk kita, yang boleh terus membawa kita untuk semakin bersandar kepada Tuhan. Dan terutama mari kita bersyukur untuk anugerah keselamatan yang telah kita terima di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa dan kita bersyukur bersama.
Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk semua penyertaan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, kami bersyukur untuk keluarga kami bersyukur untuk teman-teman kami bersyukur untuk gereja Tuhan di mana kami boleh bersama-sama terus berkumpul, bersekutu untuk memuji, untuk menyembah Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan, bahkan kami bersyukur untuk setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, yang boleh terus membentuk kami, yang boleh terus membangun iman kami, dan membawa kami semakin bersandar kepada Tuhan. Dan terutama Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk anugerah keselamatan yang boleh kami terima di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua kasih dan rahmat Tuhan yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Dan ajarlah kami Tuhan untuk boleh terus bersyukur, untuk boleh terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, yang kedua mari kita terus mendoakan pemerintah kita. Dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah dalam menangani dan dalam mencegah penyebaran wabah COVID-19 ini. Mari kita doakan supaya pemerintah boleh terus diberikan hikmat dari Tuhan dan mereka boleh mengalokasikan sumber daya yang diperlukan dengan baik supaya apa yang menjadi kebijakan pemerintah itu boleh dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan boleh menjadi berkat bagi setiap warga negara Indonesia. Mari kita terus mendoakan supaya Tuhan yang terus melindungi bangsa kita di dalam segala pergumulan, baik pergumulan dengan wabah COVID ini maupun juga dengan masalah perekonomian, biarlah kita terus menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami, terutama untuk pemerintah kami, baik dari pemerintah pusat maupun sampai kepada pemerintah daerah. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka dan Tuhan terus tambahkan hikmat kepada mereka, supaya mereka pun boleh menangani dan boleh mencegah penyebaran wabah COVID-19 ini dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk setiap sumber daya yang dialokasikan. Bila Tuhan juga yang memberkati supaya dapat dialokasikan dengan baik dan boleh membantu penanganan wabah COVID ini, bahkan boleh menjadi berkat bagi setiap warga negara Indonesia yang memerlukannya. Kami berdoa juga Tuhan supaya Engkau yang terus melindungi kami semua, melindungi bangsa ini dari wabah COVID yang berkelanjutan ini. Dan kami mohon Tuhan berkat-Mu atas Indonesia, berkat-Mu atas kami semua, Tuhan yang terus melindungi kami semua, dan Tuhan yang menjaga supaya kami boleh tetap sehat, kami tidak terinfeksi virus COVID-19 ini. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu, bila Tuhan yang berkuasa atas bangsa dan negara kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita juga mendoakan setiap jemaat GKY Kebayoran Baru supaya kita semua boleh terus berada dalam perlindungan Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan yang boleh mencukupi semua kebutuhan jemaat dan biarlah setiap jemaat Tuhan boleh mendapat kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa supaya kita semua boleh terus berserah, boleh terus bersandar kepada Tuhan. Apapun pergumulan kita, apapun yang sedang kita hadapi, meskipun mungkin tidak mudah, tapi biarlah kita boleh terus datang kepada Tuhan, kita boleh terus berserah dan bersandar kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan menyerahkan setiap jemaat-jemaat Tuhan di dalam gereja kami, di gereja GKY Kebayoran Baru ini. Tuhan, Engkau tahu setiap jemaat-Mu, Engkau tahu setiap pergumulan kami. Karena itu kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang terus menyertai setiap jemaat-Mu ini Tuhan, dan Tuhan yang memberkati. Kami berdoa terutama bagi mereka yang mungkin sedang mempunyai pergumulan yang bahkan kami tidak tahu. Tapi Tuhan, Engkau hadir dalam pergumulan mereka dan Tuhan yang terus menyertai, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka. Bagi mereka yang sedang bergumul dengan masalah perekonomian, biarlah Tuhan juga yang mencukupi semua kebutuhan mereka. Dan setiap kami Tuhan, biarlah Engkau yang terus melindungi, Engkau yang jaga kami Tuhan. Bantu kami juga Tuhan untuk boleh terus beriman kepada Tuhan. Kami boleh terus berserah, bersandar kepada Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi, meskipun mungkin tidak mudah, tapi biarlah kami boleh terus percaya dan kami boleh terus berserah kepada Tuhan. Kami boleh menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami mohon perlindungan Tuhan kepada setiap jemaat-Mu. Kami mohon Tuhan yang terus menyertai kami, Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, mari kita juga berdoa untuk pemilihan pengurus setiap bidang dan komisi di GKY Kebayoran Baru. Kita berdoa supaya Tuhan yang memilih dan Tuhan yang boleh memperlengkapi setiap pengurus untuk boleh melayani jemaat Tuhan, untuk boleh membangun gereja Tuhan dan melayani Tuhan. Kita berdoa supaya pengurus yang terpilih boleh mempunyai komitmen untuk melayani, mereka pun boleh mempunyai satu visi untuk melayani bersama dan membangun gereja Tuhan. Mari kita berdoa bersama.
Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk pemilihan pengurus baru setiap komisi dan bidang di dalam GKY Kebayoran Baru ini. Kami bersyukur untuk mereka yang telah terpilih, mereka yang telah menyatakan bersedia untuk melayani sebagai pengurus, dan kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang terus meneguhkan komitmen mereka ini, dan Tuhan yang memperlengkapi mereka supaya mereka boleh melayani dengan sebaik-baiknya, mereka boleh melaksanakan setiap peran mereka, dan boleh Tuhan pakai untuk melayani jemaat-Mu, untuk membangun gereja Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pengurus ini yang telah terpilih, biarlah Tuhan juga yang terus memberikan komitmen yang teguh kepada mereka, dan Tuhan yang menolong mereka boleh mempunyai satu visi untuk boleh melayani bersama untuk membangun gereja Tuhan. Berkati pelayanan mereka dalam periode 1 tahun ke depan ini, berkati supaya boleh efektif dan boleh Tuhan pakai untuk memuliakan nama-Mu. Sekali lagi terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pengurus yang telah terpilih, dan kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang terus memakai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian. Hari ini kita bersuka dalam Tuhan. Biarlah kita terus bersuka karena memang hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dan bersuka cita di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Rebecca. Shalom jemaat yang terkasih, apa kabar? Mari, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama, kita minta Allah Roh Kudus memimpin hati dan pikiran kita, supaya kebenaran firman Tuhan itu sungguh boleh melingkupi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama melakukan kebaktian doa pada malam hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyendengkan telinga kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan.
Dan tolong kami supaya hati kami terbuka untuk boleh menerimanya. Allah Roh Kudus kiranya memimpin hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membaca bagian firman Tuhan, yaitu dari Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Bapak Ibu boleh membuka Alkitab ataupun saya sudah menyediakan PowerPoint di layar Bapak Ibu Saudara. Saya akan membacanya buat Bapak Ibu Saudara. Filipi pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Saudara yang terkasih, ketika seseorang diperhadapkan dengan suatu penderitaan atau pergumulan, tentulah ada hal yang diharapkannya dari orang lain. Misalnya apa? Misalnya yang dia harapkan adalah hatinya dihiburkan. Bahkan kalau bisa ia ditolong supaya ada jalan keluar dari penderitaan dan pergumulannya. Nah, seandainya orang yang menderita tersebut tidak mendapatkan kekuatan, tidak mendapatkan penghiburan, tidak mendapatkan pertolongan dari orang lain, bisa jadi orang itu menjadi putus asa atau akan terus-menerus dalam kesedihan dan keterpurukannya, dan tentu saja kehilangan sukacita. Saudara, atau saya ambil contoh yang lain soal pelayanan di gereja. Suatu hari terjadi konflik antara si A dan si B. Ini contoh Bapak Ibu. Gara-gara perbedaan pendapat, terjadi konflik di antara mereka. Tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau bersedia untuk memulai meminta maaf. Akhirnya apa yang terjadi? Bapak Ibu, sama-sama si A dan si B, mereka mendiamkan konflik yang tidak diselesaikan. Namun lucunya, mereka tetap bisa melayani dengan giat, melayani Tuhan dengan giat. Tetapi mereka memilih mendiamkan konflik yang tidak pernah mereka selesaikan di antara mereka. Mungkin saja ketika mereka bertemu, mereka saling buang muka atau diam-diaman. Saudara, saya yakin ketika mereka melayani bersama dalam satu bidang pelayanan, pasti mereka kehilangan sukacita untuk melayani. Saudara terkasih, memang benar, ketika ada penderitaan, ada pergumulan yang berat, sangat mudah bukan membuat kita kehilangan sukacita? Apalagi di tengah-tengah pelayanan gereja, tiba-tiba ada konflik, tiba-tiba ada perselisihan, beda pendapat, sukacita itu gampang sekali memudar. Saudara, pada perikop yang kita baca tadi, Rasul Paulus dia sedang menyoroti ada dua orang perempuan yang namanya disebutkan, yaitu Eudia dan Sintike. Eudia dan Sintike mereka adalah pengikut Kristus dan orang Kristen. Bahkan mereka pernah melayani bersama-sama atau sedang melayani bersama-sama. Mereka juga adalah orang yang mendukung pelayanan Rasul Paulus. Namun mereka sedang diperhadapkan dengan konflik. Ada masalah relasi
di antara mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus dalam bagian ini mengingatkan Euodia dan Sintike bahwa mereka adalah orang-orang yang telah mengambil bagian dan telah berjuang bersama dengan Paulus demi Injil Yesus Kristus. Seharusnya lah mereka bersatu dan menyelesaikan konflik yang ada di tengah-tengah mereka dan tidak boleh dibiarkan dan tidak diselesaikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus dia meminta Euodia dan Sintike bersikap sepadan dengan status mereka sebagai orang percaya, yaitu pewaris hidup kekal. Ayat yang ketiga di bagian akhirnya dikatakan yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Mereka adalah orang-orang pewaris hidup kekal yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Saudara, karena di dalam Kristus kita semua orang percaya adalah sesama pewaris kerajaan. Nah, oleh sebab itu, Paulus yang hari itu masih di penjara, Bapak Ibu Saudara, dia meminta bantuan jemaat yang lain. Yang disebutkan di dalam perikop ini adalah Sunsugos. Sunsugos untuk turut berusaha mendamaikan kedua pelayan Tuhan itu. Maka di sini jelas dikatakan, bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Saudara yang terkasih, Rasul Paulus perlu mengingatkan mereka akan visi pelayanan mereka. Bahwa bagaimana mungkin gereja menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia, sedangkan di antara pelayan Tuhan atau pemberita Injil terjadi konflik. Bagaimana mungkin jemaat akan mendengarkan dan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan diberitakan? Saudara, kita juga bisa lihat bahwa Rasul Paulus dalam keadaan di penjara pun hari itu dia sangat mempedulikan keadaan gereja dan jemaat di Filipi. Paulus tahu, saudara, kalau ada konflik, ada relasi yang rusak, ada ketidaksehatian, ada ketidaksepikiran di antara pelayan Tuhan, dapat menghilangkan sukacita dalam melayani Tuhan dan sesama. Saudara yang terkasih, oleh sebab itu, Rasul Paulus mengingatkan kembali bahwa sukacita orang percaya itu adalah dari Tuhan dan di dalam Tuhan. Ayat 4 dengan jelas dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu Saudara terkasih, sukacita ini seharusnya menjadi bagian penting dalam kehidupan orang percaya. Sukacita yang dimaksud ini bukanlah seperti yang dunia berikan, bukan. Yang dunia berikan, sukacita yang dunia berikan itu sifatnya semu, sifatnya sementara dan gampang pudar, atau sukacita yang bergantung kepada hal-hal yang lahiriah semata. Melainkan sukacita yang kekal yang dimaksud, yang diberikan oleh Allah Roh Kudus, yang keluar dari dalam hati kita dan mengalir secara berlimpah meski berada di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan sekalipun. Saudara yang terkasih, Paulus mengingatkan bahwa sukacita yang keluar dari dalam hati kita itu harus dihayati secara aktif, bukan pasif. Karena sukacita kita adalah sukacita di dalam Tuhan. Jadi statusnya jelas, yaitu di dalam Tuhan.
Di mana ketika kita bersuka cita, maka jiwa kita dipenuhi oleh damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan yang memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Indah sekali saudara, indah sekali. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, seseorang pernah bertanya kepada Mother Teresa, syarat apa bagi orang yang ingin bekerja sama dengan Mother Teresa di jalan-jalan yang kumuh dan sempit seperti di Kalkuta? Syarat apa? Saudara, tanpa ragu sedikit pun Mother Teresa kemudian ia menyebutkan dua hal saja. Yaitu pertama, Mother Teresa mengatakan orang tersebut harus mempunyai keinginan untuk bekerja keras. Dan sikap yang kedua adalah sukacita. Saudara, hal yang kedua yang Mother Teresa sebutkan adalah hal yang langka, bukan? Sukacita. Nah saudara, kita tahu pelayanan dan pengabdian diri Mother Teresa untuk orang-orang di Kalkuta itu adalah pelayanan yang sangat luar biasa. Namun kita bisa melihat Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai yang ke-28. Aku berkata seperti orang gila, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjadi lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebutkan banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Saudara, Rasul Paulus dalam kondisinya yang terburuk, tersulit dan sangat menderita. Bahkan setiap keadaannya selalu dianggapnya sebagai sebuah kesempatan untuk memberitakan tentang Kristus. Dan di setiap keadaannya dia gunakan dengan sebaik-baiknya. Saudara, menarik sekali. Surat untuk jemaat Filipi itu membicarakan satu hal yang berulang-ulang dia sebutkan, yaitu mengenai sukacita. Saudara, bayangkan saudara, surat Filipi ini ditulis oleh seorang yang tahu apa artinya menderita. Dan ada rasa nyeri, ada rasa sakit yang menyengsarakan dirinya. Dia yang hidup dengan ruang gerak yang terbatas, yaitu di dalam penjara. Namun surat ini berulang-ulang menyuarakan tentang sukacita. Berkali-kali Rasul Paulus dia memberi dorongan agar apa? Agar orang-orang Filipi itu, jemaat Filipi atau pembaca surat Filipi, termasuk kita hari ini, menjadi orang-orang yang bersukacita. Saudara, saya ingin menunjukkan kepada saudara beberapa bagian dalam surat Paulus kepada jemaat Filipi soal sukacita yang dia alami dan kemudian dia tuliskan dari Filipi pasal yang pertama sampai pasal yang keempat. Saudara, ketika Paulus berdoa bagi orang Filipi, dia berdoa dengan sukacita. Itu sudah jelas ditulis di dalam Filipi pasal pertama ayat yang ketiga sampai yang keempat. Kemudian ketika Paulus membandingkan antara hidup di dunia dan meninggalkan dunia ini untuk berada bersama dengan Yesus, hatinya penuh sukacita. Itu dicatat di Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai 25. Saudara dapat melihat di layar. Kemudian pasal selanjutnya ketika Paulus dia mau memberi dorongan semangat kepada orang-orang Filipi untuk bekerja bersama secara harmonis,
sukacitanya dikatakan bertambah. Ada di Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 2. Kemudian ketika Paulus mengatakan bahwa ia mengirim seorang teman kepada jemaat Filipi, Paulus mendorong mereka untuk menerima itu dengan sukacita. Itu ada di Filipi pasal 2 ayat 25 sampai 29. Kemudian ketika Paulus menyampaikan inti dari apa yang ia mau mereka dengar daripadanya, Paulus penuh dengan sukacita. Pasal 3 ayat 1. Ketika Paulus hendak mengakhiri suratnya, Paulus kembali berbicara tentang sukacita. Yang hari ini kita baca, yaitu Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Dan akhirnya ketika Paulus menyebutkan kepedulian jemaat Filipi terhadap kesejahteraannya, bagian akhir ini juga merupakan salah satu perikop yang boleh dikatakan membesarkan hatinya, yang dapat kita temukan di dalam Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 19. Saudara yang terkasih dalam Kristus, saya yakin sesudah jemaat Filipi mendapat sepucuk surat yang membesarkan hati mereka dari Paulus, sukacita mereka akan menjadi sukacita yang bertahan sepanjang waktu. Bagaimana tidak, saudara? Rasul Paulus seakan-akan dia mentransfusi sukacita. Dia mentransfusi sukacita yang dia alami di dalam Kristus untuk mereka, untuk jemaat Filipi. Kalau Rasul Paulus dalam keadaan yang sedemikian rupa, yang tidak menyenangkan, bahkan sedang dalam penderitaan dan kesukaran, dapat bersikap positif dan penuh gairah untuk memberi dorongan semangat dan dukungan kepada mereka, tentulah hidup mereka yang sudah merdeka di dalam Kristus dapat juga memiliki sukacita di hati mereka. Saudara yang terkasih dalam Kristus, apakah bagian firman Tuhan ini yang kita baca hari ini itu masih relevan dengan hidup kita saat ini? Di mana hari ini kita juga sedang diperhadapkan dengan situasi yang sulit dalam masa pandemi ini. Banyak situasi dan kondisi berubah 180 derajat semenjak ada pandemi ini, bukan? Mungkin yang kita hadapi itu adalah kita kehilangan pekerjaan kita. Usaha kita merosot dengan drastis. Finansial kita tidak stabil. Atau kita sudah mulai memakai tabungan yang sebenarnya untuk hari tua kita, tapi sudah terpaksa kita pakai untuk hari ini. Belum lagi masalah sekolah anak-anak kita dan bagaimana masa depan mereka. Konflik dengan pasangan, konflik dengan keluarga karena lebih sering bertemu dan lain sebagainya. Apakah bagian firman Tuhan ini masih relevan untuk kita? Saudara yang terkasih, mungkinkah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan itu, kemudian kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya hari ini? Mungkinkah? Saudara, jawabannya tidak mudah, tapi itu mungkin. Saudara, mengapa bersukacita senantiasa itu mungkin bagi kita? Rahasianya cuma satu, saudara, yaitu kepercayaan kita kepada Allah. Saudara yang terkasih, Allah berdaulat atas segala-galanya. Artinya, kalau kesusahan datang melanda kita, Allah mengizinkan itu terjadi. Kalau ada rasa sakit yang sedang kita rasakan dan alami saat ini, Allah juga mengizinkan dan Allah berdaulat atas hidup kita. Kalau tidak ada jalan keluar dari problema hidup kita, saudara, Allah tahu dan Allah turut campur tangan dan pertolongannya tersedia bagi orang-orang percaya. Jadi sukacita itu adalah sukacita yang berdasar, yaitu sukacita di dalam Tuhan. Dan itulah yang dilakukan Rasul Paulus ketika ia hidup. Ia mengecap setiap tetesan sukacita
dari dan dalam Tuhan Yesus Kristus setiap hari. Saudara, bagaimana saya tahu kalau Rasul Paulus merasakan sukacita setiap hari? Saudara, semuanya tertulis dengan jelas dari suratnya kepada jemaat Filipi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya sangat berharap saudara dapat membaca keseluruhan dari surat Filipi ini karena indah sekali saudara. Ada segudang sukacita di dalamnya. Dan saudara, pada akhirnya kita harus sadari bahwa sukacita itu adalah sebuah pilihan. Tuhan Yesus sendiri dia memberi kita kebenarannya supaya sukacitanya itu dapat tinggal di dalam kita. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 15 ayat 11, di sana dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Sekali lagi saya ulangi. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara, namun ironinya hanya sedikit orang yang memilih untuk hidup bersukacita. Saudara yang terkasih, ada sebuah tulisan, ada sebuah buku, sebuah kisah nyata dari sebuah buku yang ditulis oleh Tim Hansel. Dia menceritakan tentang seorang bapak tua yang berusia 82 tahun. Bapak tua ini adalah seorang pendeta senior. Pendeta yang selama lebih dari 50 tahun melayani. Namun di hari tuanya, Bapak pendeta senior ini bergumul dengan penyakit yaitu kanker kulit. Penyakit pendeta senior ini parah sekali. Sampai dia harus menjalani 15 kali operasi. Setiap hari bahkan dia harus menahan nyeri yang dahsyat dikatakan. Dia malu sekali bertemu dengan orang. Karena penampilannya yang dikatakan sudah dirusak oleh kanker kulit yang dia alami. Jadi pendeta senior ini ia kemudian memilih untuk tidak mau keluar dari rumah. Suatu hari Tim Hansel yang mengenal pendeta senior ini mengirimkan buku yang berjudul You Gotta Keep Dancing. Buku ini adalah bukunya Tim Hansel sendiri. Dalam bukunya Tim Hansel dia menceritakan kesaksian hidupnya sendiri, di mana pergumulan panjang dia menahan rasa nyeri yang kronis akibat dari sebuah kecelakaan yang mengakibatkan nyaris fatal dan kehilangan nyawa ketika dia mendaki gunung, nyaris mati. Nah, di dalam bukunya Tim Hansel dia menceritakan bahwa suatu hari dia menyadari bahwa rasa nyeri akan selalu dialami sepanjang hidupnya. Dan ketika itulah Tim Hansel, dia mengambil keputusan yang sangat penting tentang bagaimana dia menanggapi kenyataan sakit yang dia alami. Saudara terkasih, apa yang menjadi keputusannya? Tim Hansel menuliskan dalam bukunya, dia memutuskan untuk memilih sukacita. Saudara, sesudah pendeta senior ini membaca sampai bagian ini, dia kemudian berhenti. Dia berhenti beberapa saat, kemudian dia menutup bacaannya, dia meletakkan buku itu dan dia berkata, "Tidak masuk akal, ini gila, saya tidak bisa memilih sukacita." Saudara, tidak mudah bagi dia. Kanker kulit yang dia alami, sakitnya dahsyat, nyerinya dahsyat. Dia katakan, tidak masuk akal, ini gila. Saya tidak bisa memilih sukacita. Saudara, namun beberapa waktu kemudian, pendeta senior ini membaca kembali ayat firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat yang ke-11. Ya tadi kita baca. Tuhan Yesus berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara,
pendeta senior ini setelah membaca ayat firman Tuhan ini, ia kemudian berlutut, dia bersujud dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Jadi pendeta ini hanya berkata, "Oh Tuhan Yesus, berikanlah sukacita itu kepadaku." Berkali-kali dia minta sama Tuhan, "Oh Tuhan Yesus, berikanlah sukacita itu kepadaku." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah pendeta senior ini selesai berdoa, dia merasakan ada sesuatu yang berubah dalam hatinya. Ada sukacita yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia sendiri terheran-heran, perasaan apa ini? Dia merasakan sukacita yang tak terkatakan, saudara. Dan hari itu, pendeta senior itu merasakan dia dilahir barukan kembali. Saudara, karena begitu bersukacita, keesokan harinya dia tidak lagi berdiam diri di rumah. Dia tidak malu dengan sakit kanker yang sedang dia derita. Dia pergi ke sebuah restoran dengan ceria dan wajah yang cerah. Dia pergi ke sebuah restoran makanan siap saji dan dia memberi burger. Sampai di tempat penjual burger, penjual itu dengan ramah bertanya, "Selamat pagi Pak, apa kabar?" Dengan senyum, dan pendeta itu menjawab dengan wajah yang sangat hangat dan dengan ceria dikatakan, "Oh, luar biasa." Kemudian penjual ini bertanya karena lihat bapak ini sangat cerah wajahnya, biarpun ada kerusakan di kulitnya. Kemudian dia bertanya, "Ini ulang tahun bapak?" Pendeta ini menjawab, "Oh bukan, tapi lebih baik daripada itu." Sambil dia tersenyum. Si penjual ini tanya lagi, "Hari ini ulang tahun pernikahan Bapak?" Kemudian pendeta ini menjawab, "Lebih dari itu." Jadi penjual burger ini bertanya dengan lebih semangat lagi, karena ingin tahu alasannya. "Jadi apa dong Pak?" Dan pendeta itu menjawab, "Ini adalah sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Anda mengerti apa yang saya maksudkan?" Kemudian penjual burger ini agak menunduk. Dia katakan, "Sukacita? Saya tidak mengerti maksud Bapak. Karena saya harus bekerja dari Senin sampai Minggu. Artinya setiap hari saya harus bekerja. Sukacita." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada dasarnya ada dua macam orang. Orang yang memilih untuk sukacita dan yang tidak. Sukacita orang-orang percaya adalah sukacita yang jelas, yaitu sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka apapun hari ini kondisi saudara, apapun yang sedang dihadapi, mungkin bagi kita untuk bersukacita. Karena sukacita kita itu mempunyai dasar, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Maka Paulus katakan, di Filipi pasal 4 ayat yang keempat, "Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan." Kukatakan sekali lagi, bersukacitalah. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, apa yang menjadi pilihan saudara? Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu hari ini kembali mengingatkan kepada kami tentang bersukacita di dalam Engkau. Dan kami tahu sukacita kami yang sejati hanya bisa kami temukan di dalam Engkau dan kami dapat nikmati dan rasakan hanya di dalam Engkau. Tuhan tolong, ketika hari ini kami diperhadapkan dengan segudang problema hidup, Tuhan kami tahu ada Engkau bersama-sama dengan kami dan Engkau tidak diam. Engkau akan menghadirkan ketenangan, damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan Yesus memberkati.